Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Febrialsa Prediacara dari kelas 2G dengan nomor NIM 118. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu atau beberapa narasumber terkait dengan cao-caan. Saya akan mewawancarai orang asli Madura tentang mengenai tradisi, karakter, dan juga kaitannya tentang cao-caan. Nah, simak selengkapnya ya. Oke, sebelumnya saya mau bertanya tentang peribahasa Madura ini. Sebenarnya namanya siapa? Dengan saya Iqbal, bisa dipanggil Iqbal. Lanjut ya. Saya mau tanya, menurut Mas ini, apa arti dari Angona Pote Tolang Atembang Pote Mak? Itu kan peribahasa Madura ya. Angok pote tolan daripada pote Pote Mata. pote mata. Itu artinya seperti daripada kita nangis gara-gara perempuan kita diganggu orang, lebih baik kita mempertaruhkan harga diri kita. Istilahnya apa ya? Mending kita menyelamatkan harga diri kita dari kita harus menangis gara-gara perempuan kita diganggu orang. Oke. Istilahnya Terus menurut Anda apa ya kaitan makna dari peribahasa ini dengan karakter dan tradisi di Madura? kalau dari yang itu bisa, contohnya udah banyak ya, seperti yang saya katakan barusan, misalnya istri kita diganggu, nah itu angu pote tolan daripada pote mata, itu artinya ya kita melakukan kayak duel terhadap itu. Menurut Anda apa makna dari bahasa Sabana Tampenatodus nate ya, Tampenatodus nate itu artinya daripada kita itu berlaku sistem kasta kayak daripada yang miskin itu gak dihargai. Nah, terus karena kita perlu bantuan tidak mendapat bantuan karena malu. Ada lagi penyebabnya, mungkin karena gara-gara perempuan juga, daripada itu nanggung malunya seperti itu, mending nggak usah itu. kemudian menurut Anda juga apa kaitan dari karakter dan tradisi masyarakat Pentingnya menjaga kehormatan itu Tampenatodus nate. Sebenarnya apa menurut Anda tentang peribahasa pada Ajina? Pada asina itu, pada argana ya, itu perempuan yang sudah tidak seger lagi gitu. Kalau buat orang Madura itu mau dikasih mahar berapapun harus mau karena sudah tidak ada harganya. Itu harga yang paling mahal buat orang Madura. Kemudian apa menurut Anda tentang peribahasa tadi dengan karakter dan tradisi di Madura? Kalau tradisi mungkin ya, menikah dengan seadanya. Terus saya mau tanya yang terakhir, apa menurut Anda tentang peribahasa tak tahu todis? Tak tahu terus kalau bahasa Indonesia itu tidak punya malu. Misalnya udah kaya, tapi masih mau minta-minta ke orang lain. Kalau orang Madura gitu ada di sebagian kecamatan di daerah. Kemudian apa kaitan dari karakter dan tradisi di masyarakat Madura? Tak tahu terus ya, malu-maluin gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, perkenalkan dulu nama masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Musyafa, angkatan 2022, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian. Oke, jadi di sini saya mau tanya tentang peribahasa Madura. Oke. Apa menurut Anda terkait dengan arti Altang Pese, Majar Pese, Altang Nyabang, Majar Nyabang? Oh, autang PC, majar PC, autang nyabah, majar nyabah. Bahasa itu seperti ini. Kalau kita berhutang kepada orang lain, ya kan? Kalau kita berhutang kepada orang lain, kalau kita hutangnya hutang uang, ya bayar uang. Tapi kalau yang terakhir itu maknanya sangat mendalam. Kalau hutang nyabah, ya harus dibayar nyawa. Artinya apa? Kalau kita membunuh salah satu dari keluarga,
si A contohnya, maka bayarannya apa? Kalau pengen bayar harus sama-sama mati yang bunuh orang itu. Ya sama dengan tradisi yang kita ketahui di Madura itu adalah carok. Kembali ke kalimat awal, sama seperti itu. Lebih baik potetolan daripada petenya. Itu kaitannya sama pastinya. Dari terakhir adalah perperangan lah, atau pertarungan dari dua orang itu. Terus menurut Anda apa kaitan dari peribahasa tadi dengan karakter dan tradisi di Madura? Karakter dan kaitannya, karakter orang Madura itu memang terkenal pertama. Kalau orang yang nggak kenal awal dengan orang Madura dikeras-keras, ya kan? Orangnya selengean dan lain sebagainya. Akan tapi kalau sudah kenal akrab, orang Madura akan mengeluarkan jiwa santun sopan. Tapi masa sih kaitannya? Kalau orang Madura itu kan si A berdiri kita tidur, kalau si A duduk kita tidur, tapi kalau udah tidur kita tidak dihargai, jangan salahkan. Ya, jelas terakhir. Apa makna dari arti peribahasa sengaka-ngaka koletanga? Oke, ya maksud peribahasa singakan nangkah nekole tengah seperti ini contohnya. Kita tidak ikut berbuat salah ya. Kita tidak ikut berbuat salah, tapi kita dapat permasalahan itu. Seperti itu. Contohnya, kita si A mencuri ya. Kita tidak tahu apa-apa. Terus kita B, ini A. Si A berbuat salah mencuri. Ternyata ketika dipanggil ke keluarga, si B juga ikut. Padahal dia tidak tahu permasalahan, tahu menang apa salahnya, tapi dia sudah dikategorikan sebagai tersangka. Seperti itu. Terus dari peribahasa tadi apa makna dari kaitan dan karakter di Madura? Kaitannya seperti apa? Yang pertama, si A ini akan tetap dipermasalahkan. Si B ini akan mempengaruhi nama baiknya. Yang otomatis dia akan mempercepat nama baiknya. Berikutnya apa menurut Anda makna dari peribahasa apoya punah buncit? Peribahasa dari apoena bunya buncit, bahasa aku seorang ibu itu ada di itu seperti ini. Dia sudah punya keluarga, punya anak, dia sudah memberikan dedikasi yang baik kepada anaknya, memberikan semua hal yang bersifat baik kepada anaknya, tapi anaknya tidak mau menghargai. Anggap bahasanya anak itu adalah apa dalam keluarga. Pertama, dia bisa menghangatkan sebuah keluarga atau memberikan nama baik kepada anak, atau sebaliknya dia menjadi menerang di keluarga atau membakar atau menghancurkan. Terus kemudian apa makna dari peribahasa tersebut berkaitan dengan karakter dan tradisi di Madura? Karakter dari orang Madura itu sudah memberikan apa yang dia inginkan, sudah memberikan yang terbaik, kan, tetapi anaknya tidak menghargai atau tidak memberikan rasa hormat kepada ibunya, maka itu akan menjadi bumerang bagi keluarga. Apa? Keluarga itu akan dicap sebagai keluarga yang buruk bagi masyarakat dan negara. Terakhir dari peribahasa ini menurut Anda apa makna dari toko diri adalah raja? Makna peribahasa dari tok duri ikinan raja itu kan sudah kita ketahui. Ini jalannya udah luas, perjalanan hidup juga tidak enak, tapi namanya juga perjalanan hidup kadang ada resiko yang kita hadapi. Di kali kehidupan tuh ada, maksudnya tok duri itu adalah suatu permasalahan yang harus kita selesaikan atau kita singkirkan. Jangan sampai dia itu sampai masuk lebih dalam lagi kepada daging kita, apa efeknya, akan ada rasa sakit lebih seperti itu. Terus kemudian dari peribahasa tersebut apa makna dan karakter dari tradisi di Madura? Karakter atau tradisi dari nama, kalau kita sudah punya keluarga, menjalin keluarga yang sakinah, enak, sudah harmonis, kadang ada duri yang mau masuk. Gimana caranya? Kita itu harus menghadapi atau membuang duri, jangan sampai duri itu masuk dalam keluarga. Kalau sudah masuk dalam keluarga, efeknya akan ada perceraian, pertengkaran dan lain sebagainya. Sehingga kita harus benar-benar mengantisipasi dalam perjalanan hidup. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas Oke. waktunya. Sama. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri Kak, namanya siapa? Nama saya Menteri dari Jadi minta waktunya sebentar untuk bertanya tentang peribahasa dari lompat dunia kala dakal sedian lompat dagite alana. Menurut kakak ini apa artinya dan karakter dari tradisi di masyarakat Madura? dalam bahasa tersebut Madura secara harfiah berarti bila kamu mencari tanpa henti kamu akan menemukan, tapi bila kamu lelah mencari kamu tidak akan menemukan. Sepertinya contohnya ini.
itu adalah orang yang memikirkan dunia atau sibuk dengan dunianya akan lupa dengan Tuhan yang penciptakan. Oke, selanjutnya menurut kakak ini apa peribahasa dari la'ala se'ekete ejaran? Secara harfiah berarti bukan air yang mengalir, melainkan sumbu yang mengalir. Secara figuratif, peribahasa ini menggambarkan situasi ini mana seseorang menyalahkan sesuatu yang tidak bersalah atau masalah yang sebenarnya disebabkan oleh tindakan mereka sendiri. Ini bisa dianggap mirip dengan pepatah menyalahkan alat ketimbang pemakaian. Seperti contoh ini, itu adalah orang yang tiba-tiba kuat menghadapkan Oke, selanjutnya menurut kakak apa peribahasa dari tada ala tabada macamnya, dan menurut kakak apa kaitan dari tradisi dan juga karakter di Madura? peribahasa tersebut menggambarkan bahwa di setiap hutan atau tempat yang liar pasti ada keberadaan macan secara biasa. Peribahasa ini bisa diartikan bahwa di setiap situasi atau tempat pasti ada risiko atau tantangan tertentu yang harus dihadapi. Oke, yang terakhir saya mau tanya tentang apa peribahasa dari Tamenta Duma dan kaitan dari tradisi dan karakternya di Madura. Minta Duma tersebut menggambarkan sifat atau sikap yang enggan meminta bantuan kepada orang lain. Bahkan dalam situasi ini di mana bantuan tersebut sangat dibutuhkan, ini mencerminkan sikap yang teguh dan mandiri, namun juga bisa mencerminkan sifat yang terlalu keras kepada atau enggan untuk bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sebelumnya di sini saya mau bertanya tentang Caoca peribahasa Madura. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan mbaknya ini siapa namanya? Perkenalkan, saya Ismawati, saya dari Sampang Madura. Oke, kita langsung saja ya Mbak. Pertanyaannya, eh, apa menurut Mbak ini tentang peribahasa orang lake mate ajaro, orang bine mate arembi? Itu artinya orang laki mati acarok itu, laki-laki itu biasanya matinya pada saat carok. Terus orang bini mati arembi itu biasanya perempuan itu matinya pada saat melahirkan. Artinya apa? Artinya yang pertama orang laki mati acarok itu ditandai dengan laki-laki Madura itu biasanya kesatria. Jadi harus mempunyai sifat kesatria. Kemudian orang bini mati arembi ya itu mengartikan bahwa perempuan itu, apalagi perempuan Madura itu harus memiliki sifat lemah lembut dan bisa mengayomi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Mbak tentang tradisi dan karakter dari peribahasa tersebut? Ya, tradisinya adalah karakternya, karena memang orang Madura itu mempunyai karakter yang beranggapan bahwa harga diri di atas segala-galanya, sehingga memang dituntut untuk laki-laki itu punya sifat kesatria, dan kemudian yang cewek itu dituntut harus mempunyai sifat yang lemah lembut dan bisa mengayomi, karena kan memang perempuan itu kan biasanya jadi istri ya. Kalau lelakinya kesatria dan memang kadang tidak bisa menahan emosi, kadang bisa terjadi caro, sehingga perempuan itu harus bisa mengayomi. Oke. Oke Mbak, terus peribahasa selanjutnya menurut Mbak apa makna dari lokana daging bisa edai, lokana ate tada, tembena kajabena ngerok dere? Ya. Itu lo karena daging bisa jadi, lo karena ate tadi benar kecebena ngeroder. Itu artinya adalah kalau lukanya daging atau badan itu bisa diobati ataupun bisa dijahit. Tapi kalau udah lukanya hati itu tidak ada obatnya, kecuali apa, yaitu harus minum darah. Artinya minum darah di situ
ya harus ada pertempuran di situ, ada perkelahian. Karena memang kalau udah sangkutannya sama hati, itu kata peribahasa tadi tidak ada obatnya kecuali pertumpahan darah di situ. Terus menurut Mbak apa peribahasa tadi terkait dengan karakter dan tradisi di Madura? Ya, karena kan karakter dan tradisinya orang Madura itu carok tadi ya, carok sempat disinggung karena memang kaitannya itu carok ya memang eh, berkaitan kalau udah masalah hati itu katanya harus ada darah balasannya sehingga ya bisa menyebabkan adanya carok itu tadi. Selanjutnya, menurut Mbak, apa makna dari bahasa lakona lakone kenengah kenenge? Ya, lakona lakoni kenengi kenengi itu adalah kalau pekerjaannya dikerjakan, kalau tempatnya ditempatkan, artinya disesuaikan. Kalau misal misal suatu acara misalkan ya memang kalau acaranya ini ya harus mengikuti acara tersebut, jangan kayak melenceng gitu. Jadi apa yang pada saat itu dilakukan ya udah lakukan itu aja, jangan kayak melenceng melakukan sesuatu hal yang lain gitu. Terus menurut Mbak, apakah peribahasa tersebut terkait dengan karakter juga tradisi di Madura? Ya karakternya orang Madura kan memang ya biar tidak terjadi antar sesama kan, karena memang orang Madura itu beranggapan semuanya karetan, jadi biar tidak ada kesalahpahaman juga karena memang dirasa semuanya saudara, jadi memang harus kalau memang udah pekerjaannya ya udah kerjakan, jangan sampai melenceng atau bahkan pekerjaan lain dilakukan. Kalau memang udah tempatnya di situ, misal tempatnya misal di masjid ya masjid lakukanlah, tempat masjid itu digunakan ya sebagaimana masjid itu digunakan, seperti itu, jangan sampai nyeleneh atau melenceng lah gitu. Terus yang terakhir, menurut Mbak, apa makna dari peribahasa toju pak sepak, ngoja patepak? Itu artinya toju pasepak ngocak patepak. Toju pasepak itu artinya duduk yang nyaman, sama ngocak patepak apa ngomong itu bicara yang tepat juga, artinya apa, karena memang tadi kalau udah biasanya punya hati penyakitnya hati, orang-orang yang tersinggung sakit hatinya itu karena lisan kan, biasanya karena omongan, karena kan dikatakan mulutmu adalah harimaumu kalau di bahasa Indonesia kan, jadi itu kalau sekali kena, makanya kalau ngomong itu dijaga ya, dijaga, takutnya kena hati ya bisa tadi ke peribahasa yang sebelumnya, bisa kalau udah hati yang terkena tidak ada obatnya, melainkan harus ada pertumpahan darah di situ. Terus peribahasa tadi apakah terkait dengan karakter juga tradisi di Madura? Ya, sangat berkaitan ya, sangat berkaitan dengan karakternya orang Madura, karena memang ya itu tadi kalau udah ya jadi kita memang diwajibkan, bukan diwajibkan lagi ya, diharuskan untuk menjaga lisan kita orang Madura, karena kalau udah hatinya yang kena atau yang terluka karena perbuatan atau perkataan kita, itu bisa taruhannya juga nyawa gitu. Terima kasih Mbak atas Iya, waktunya. Itulah wawancara dari beberapa narasumber terkait dengan peribahasa bacaan. Nah, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.